jawab ya Pak ngene yo. Aku kok padha ngene iki lho aku kayak ngene. Wis tak pancing iki malah. Mau. Itu itu menjaga Sosial. harta. Bapak bilang tadi apa tadi kaitannya gitu. Masalahnya ngene lho, wau wingi kan bicara masalah piye to urip kuwi ngono. Karena ada banyak orang yang menghambur-hamburkan kehidupan dengan situasi-situasi yang kadang-kadang menjebak dia untuk tanda petik. Ya. Itu ngilmune keduren. Dadi nek ngilmu keduren kuwi hati-hati nek sampluk pesawat ngono. Ya. Atau ternyata urip deledek mengisor gitu loh. Apa ki jenenge? Ya ngawur akhirnya. Jadi orang yang ketinggian juga jelek, ngawur juga salah. Nah saya ngomong pada beliau itu. Ya, yo piye kudune piye, Pak? Ya. Nah, nek aku sih prinsipku nyekel limo iki. Kehidupan saya pegang limo iki tapi ora keduren, ora mengisor, tapi seimbang. Lah apa limo kuwi? Waduh, ora cekak. Oh iya, apa limo kuwi? Sing pertama ini pasti yang pertama ini spiritual. Oke. Prinsip spiritual kita itu bagaimana caranya seimbang. Seimbang itu rak dhuwur, ora ndledek. Ya. Sebab nek orang yang spiritualnya ketinggian biasanya fanatiknya sempit. Oke. Jadi membuat orang lain itu semuanya salah yang benar saya. Oke. Tapi nek orang yang spiritualnya ndledek, rendah, yo jenengan ngerti. Uripnya ngawur. Uripnya saenake ora berpikir aku seperti apa. Nah, bagaimana membuat hidup kita tuh spiritual kita itu terjaga. Satu, Spiritualitas. ya. Kemudian yang kedua, sing saya harus seimbang itu sing jenenge keluarga. Oke. Kuwi seimbang gitu. Sebab nek kowe ndeledek mengisor, keluarga tok sing mbok ingoni. Keluarga tok nang omah karo biasane iki anake akeh, Mas. Lah hiburane karo bojone tok bendina nutul. Ayo Mas. Ya, tolteng. Ayo. Seblak dadi. Untuk mencari sempat jadi kan. Iya. Tapi ketika dia mengabaikan keluarga, ya bahaya. Sehingga saya ngomong pada teman kita itu, ya seimbang lah, seimbang. Ojo ngasih keluarga ini kemudian bendino nang keluarga terus tidak mikir jauh. Tapi juga orang meninggalkan keluarga lalu lupa segalanya. Yes. Jadi seimbang lah, seimbang. Sehingga nek wong tengok-tengok nang omah terus ya salah. Lunga terus Terus ya salah, seimbang. Kedua. Sing ketiga aku jenenge finansial. Duit, harta. Wong nek duitnya keduren ku ya bahaya sebenarnya. Yes. Kenapa masalahnya? Golek mbok nom neh. Oh, duitnya akeh kok. Si. Pesta, dolan dan sebagainya. Ya. Untuk membeli sesuatu di dunia ini ya paling banyak ya Ya kuwi. ya membeli dosa itu dengan duit. Nek nggak bisa pakai, dia tidak bisa kontrol pakai R. Ya. Ngerti kontrol pakai R, Mas? Ya, kuwi lah. Ya wes. Kan yo aja dipotong ya. Ora apa-apa. Kalau dia nggak bisa kontrol Gila iki serius. finansialnya ra iso, ketinggian wong-wong biasanya bahaya di situ. Ketika dia bertuhankan harta tanda petik, Iya. Anda bisa bayangkan dia akan gelap mata, korupsi macam-macam lah. Karena Sing semua jadi Mas iku ya. kuwi. Oh, iya. Kuwi konten kedua kuwi. Tapi nek dia gak duwe, deledek gak duwe, pemalas dan kemudian alah saiki mangan, sing penting saiki mangan sesuk ora ngerti. Orang seperti ini bahaya. Biasanya dia sorry, hari ini makan, besok ndak tahu, itu orang yang bahaya. Lah bagaimana kita memanage keuangan? Nah, kuwi kan seimbang, Mas. Loh, tapi siapa? Urip iki pada dasarnya tuh kan urip sedino-sedino, Pak. Ya. Ya kan? Life is now. Wih, dia. Ya kan? Terus Sesuk kita gak ngerti me ijo urip ora.
Kalau Urip saya bisa sih iki. hidup bertanggung jawab itu justru aku loh yo. Yo. Adalah urusan mati itu bukan saya, itu hak prerogatif sing ngecap Lombok. Yo. Urusan barokah, urusan berkat itu bukan saya itu. Itu sing ngecap Lombok. Tapi bagaimana saya memberikan nilai dalam diri saya, itu adalah pribadi saya. Jadi Tuhan nek memberkati kita itu barokahnya besar. Jadi yo sak apa ki jenenge? Sak akeh-akeh. Tapi nek gelas kita bisanya kita yo sak gelas, mbok digrojok sak ember entuk ayo sak gelas. Ngertine sak gelas, isone sak gelas. Tapi kalau kita memperbesar kapasitas kita, gelasnya digedadi dadi ember gitu. Atau dia punya gelas banyak, punya keahlian, kepandaian dan sebagainya banyak. Maka barokah yang saka sing ngecat Lombok Medun ki mau, Tombone yo akeh. dia bisa menerima. Wes gelasnya cilik, centet pisan. Kan susah akhirnya diledek kabeh itu. Lah di titik itulah bagi saya pertanggungjawaban kita tentang harta itu ibadah. Iya. Ya. Sehingga kita bisa mensejahterakan keluarga, iso dadi nyamal karo tangga teparo karo orang lain kan di titik itu. Urusan mati kan bukan urusan kita. Finansial, balik finansial. Spiritual, keluarga, finansial. Lah sing ketiga, keempat iki jenengan kumpul ngenten iki. Jenenge sosial. Oke. Jadi wong nek sosial, kesosialan Anda bisa bayangkan. Bendino dolan, bendino lunga, bendino ngumpul. Wah, ora ngerti wayah, ngasek bengi, ngasek rino dan sebagainya. Anda bisa bayangkan model orang seperti ini. Karena terlalu kesosialan gitu. Tapi orang yang tidak bersosialisasi, nonggo yo gak gelem, dolan yo gak gelem, semuanya gak gelem, temu-temu nang omah dan sebagainya. Ini dianggap orang aneh, wes. Karena gak gelem kemana-mana gitu. Oke, betul. Tapi ketika jenengan sosial Surabaya iki. dan Di Surabaya. ketika Anda sosial pun itu butuh biaya. Mbah mung bensin, mbah mung jagung dan sebagainya. Lah, kan akhirnya kan balik ke finansial tuh akhirnya. Oke. Nah, di titik itu maka saya sih bagaimana kita bisa kontrol lagi. Ora keduren, ora kemudian dadi wong aneh gitu loh. Tapi bisa kontrol. Dan pergaulan sosial kita kan tanda petik itu bisa memilih dan memilah. Ketika sosial Anda itu membuat Anda menjadi lebih baik, membuat Anda lebih hebat, membuat Anda lebih meningkat dan sebagainya, itu sosial yang baik. Tapi naik sosial merusak, akhirnya kowe minum medok goro-goro sosial itu, Anda bisa bayangkan kapasitas Anda seperti apa. Kembali ke pertama atau akhirnya spiritual apa ki jenenge keluarga. Kowe rasa ngaco kowe di keluarga. Rento. Kemudian spiritual sosial, keluarga, finansial, sosial. Yang terakhir aku sih mikirnya ini terakhir itu paling penting, tapi kadang-kadang ya tidak ada paling penting tapi terabaikan gitu loh. Jenenge apa? Sehat. Kesehatan, bro. Sehat. Jadi segala sesuatu itu tidak ada gunanya kalau Anda tidak sehat. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan kesehatan itu. Nah, saya kan kemudian teman-teman yang sering kerja lali wayah, lali waktu dan sebagainya, mengorbankan keluarga, engko ngerti-ngerti gak sehat itu. Nah, prinsip saya sehat itu yo penyakit itu tidak datang tiba-tiba, Om. Yeah. Penyakit itu selalu dari gaya hidup. Walaupun Anda punya penyakit keturunan sekalipun, kalau Anda punya gaya hidup yang baik, itu bisa di-maintain. Oke. Tapi kalau Anda walah wis asal lah, mangan yo asal, sembarang yo asal, inaktivitas, tidak punya aktivitas gerakan dan sebagainya. Nyindir aku kayak berarti. Resikonya besar. Itu. Oke. Nah, yang iki bahasa saya itu nek sehat itu BNI, Pak. BNI. BNI. Apa itu? B itu batasi,
N itu nikmati, I itu imbangi. Hmm. Berarti ketika Anda pakai di B itu, ya kita belajar untuk tahu bahwa rokok boleh lah, tapi ya jangan kemudian sehari berapa, batasi lah. Wudhu, Yo, tahu kan wudhu. Kadang rokok, kadang dirokok. Orang udeng. Ketika Anda makan tuh batasi om. Ya, oke. Nak pung mumpung enak mumpung ono sembarang santen, gapangan dan sebagainya, kolesterol mau gue dan sebagainya. Itu pola yang tidak sehat. Batasi lah gitu. Ya. Itu B, batasi segalanya, boh makan boh apa batasi. N nikmati, ojo ngasek kue kelonan, itu karo namanya stres. Berpelukan dengan stres itu resiko. Hiduplah dengan mata yang bersinar, mulut yang tersenyum. Itu nikmati hidup. Keren. Lalu setelah itu ketiga itu imbangi. Berarti hidup ya diimbangi. Imbangi dengan apa? Ya olahraga, tidur yang cukup, terus kemudian spiritual lagi, sosial lagi, semuanya kan di titik diimbangi. Nah, 5 hal itu yang namanya spiritual, keluarga, finansial, sosial, sama kesehatan. Bagi saya loh, Ya. itu perannya mudah diucapkan, Oke. tapi peran kita itu di peran kontrol kan. Nah, Oke. kira-kira begitu. Wih, Oke Pak, jadi gini, menarik sekali. Jadi yang Bapak sampaikan itu, kalau kami dalam perspektif yang pernah saya pelajari di madrasah, itu yang Bapak sebutkan itu masuk di maqasidus syariah. ih, cocok. Syarat. Jadi syariah itu, agama itu mengatur 5 hal, 5 hal. dan itu hampir mirip seperti yang Bapak sampaikan. 5 hal. 1. Menarik sekali. 1, hifdzuddin. Jadi syariah itu menjaga agama, spiritualitas, Bapak. Tadi Oh, tadi spiritualitas konteksnya yang maksudnya menjaga kita. Jadi keterhubungan kita sama Tuhan, ya kan? Jadi apa namanya, maqasid satu tujuan syariah itu salah satunya menjaga agama. Ya, jadi dimensi vertikalnya pertama kali harus ada. Jadi dia dalam keadaan apapun itu tetap ada keterhubungan dengan Tuhan. Ya, 1. Jadi nggak akan terombang-ambing gitu kan. Jadi Mirip ini ya berarti 1. iya, makanya ini Cocok. aku nggak apa tapi aku mau coba. Ora apa-apa. Nah, yang kedua itu hifdzun nafs. Hifdunas. Hubungan dengan manusia. Jadi bukan nafs itu Oh, jiwa, Menjaga menjaga jiwa. Tadi Bapak bilang itu soal kesehatan, berarti kelima ini tadi ya. kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa, kesehatan mental, kesehatan apa namanya, menjaga jiwa, gitu kan. Kemudian makanya ada apa namanya, kita tidak boleh menumpahkan darah, ya kan, tanpa alasan yang apa benar, sesama muslim maupun apa yang selain Islam, yang kita hidup dalam damai, nggak boleh, harus dijaga jiwanya. Jadi misalkan ini ada kawan kita beda yang Nasrani misalkan, apa namanya, dia terancam di jalan, wajib kita untuk membantu untuk menyelamatkan jiwanya. Itu. Seandainya dia ini, mohon maaf, sampai terbunuh dalam apa membela saudaranya Nasrani tadi, itu dia sejatinya mati dalam jihad. Dalam kondisi Berarti jihad. tidak melulu jihad yang ini enggak, pun sudah. enggak. Itu jihad. Ini menarik. Itu jihad. Karena salah satu maqasid syariah itu hifdzun nafs. Gitu. Berarti ini nek aku metu mbok jogo nih berarti. Oh iya. Wah, siap. Ya di sini jenengan enggak cuma dijaga, disuguh di mana sembarang. Amplop tidak itu? Romantis tuh, rokok makan tidur gratis, semua gratis kan gitu. Amplop tidak itu? Amplopnya nanti dulu. tungkak. Ya kan. Ada lagi namanya hifdzul akal. Oke, siji sih 1 tadi. Jadi tadi Pertama, hifdzuddin, ya, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa. yang ketiga, menjaga akal. Akal itu gini, akal, otak, ya kan, itu kan butuh nutrisi. Ya, ada kita menuntut ilmu,
ada kita membuat si pinter itu dalam rangka hifdzul akal. Jadi kita menjaga akal. Bagaimana kalau misalkan kita nggak ikhtiar buat si pinter ini, anak-anak jadi kosong, ya kan, nggak bisa belajar. Terutama mohon maaf ya kalangan bawahnya, kalau menengah ke atas mereka lengkap gitu kan. Kita ikhtiar buat si pinter supaya mereka nggak kosong. Ya kita memenuhi salah satu tugas kita ini, hifdzul akal, salah satunya. Ya kan, kita membantu menyediakan sarana pendidikan untuk adik-adik kita, anak-anak kita ini menuntut ilmu. Salah satunya itu Akal. Oke, terus menjaga akal. keempat. Yang keempat, hifdzul mal. Hifdzul mal itu menjaga harta. Sosial. Tadi yang Bapak Ya. bilang tadi apa tadi kaitannya? Finansial. Oh ya. Itu hifdzul mal. Kita ciptakan gas bro. Oh. Gasbro itu salah satunya tujuannya ini hifdzul mal. Bagaimana saudara-saudara kita ada Bisa makan. pandemi ini mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kita ciptakan Gasbro, ya Profesor Naim Iya. sama Dokter Dul. Rahman, ya. PhD. mereka membuat aplikasi Gasbro ini untuk menjembatani itu supaya saudara-saudara kita yang tidak punya akses digital mereka Berarti punya akses itu digital. itu finansial juga tapi sosialnya juga kan. Yes. Sip. Gitu. Jadi hifdzul mal. 4. Yang terakhir itu hifdzul aku masih di nasab. Hifdzul nasab. Nasab. Jadi menjaga keturunan. Jadi keturunan ini harus jelas bapak sopo, ibu sopo. Karena itu terkait dengan banyak hukum. Kalau di kami di Islam itu kan ada bin Japan terkait dengan pembagian waris, terkait misalkan dengan hubungan pernikahan, ya kan? Bagaimana Anda bisa bayangkan kalau misalkan nasab itu nggak dijaga, ikira jelas anak sopo, ibu sopo, bapak sopo, ibu sopo dan sebagainya, kacau semua ini. Kalau saya tadi berarti ini tentang keluarga. Wah, betul, tentang keluarga. Kaitannya di situ. Jadi harus dijaga nasab itu. Keluarga jadi penting sekali membangun keluarga yang sehat, ya, yang saling asuh, ya, yang melindungi, ada fungsi perlindungan di situ, ada fungsi tarbiyah tuh marahi ya, ada keteladanan di situ. Ada bapak memberikan mengajarkan nilai-nilai kebaikan ke anaknya turun-temurun gitu kan, itu tarbiyah. Nah itu hanya bisa terjadi dalam lingkungan yang keluarga yang sehat. Itu menjalankan salah satu fungsi hifdzul nasab. Jadi 5 konsep bapak itu sebenarnya sudah diajarkan juga di kami, gitu Pak. Oke. Saudara sekalian, hari ini kita diskusi tentang 5 prinsip. 5 prinsip keseimbangan antara tukang motivator Kang Gudel dan seorang kiai, ketua. Bukan. Kan apa berarti? Saya ansor aja. Ketua ansor mana? Oh, juga ketua. Apa? Sahabat ansor. Nah, Antara tukang Gudel, tukang motivator dengan sahabat ansor kita Om Iqbal. Dan kalau tadi saya itu 5 keseimbangan adalah seimbang dalam spiritual, yang kedua seimbang dalam keluarga, yang ketiga seimbang dalam finansial, yang keempat seimbang dalam sosial dan juga kesehatan. Dan inilah close statement dari teman kita dari mau close statement 5 keseimbangan yang hari ini kita diskusikan bersama. Ya, menarik sekali. Jadi yang disampaikan Pak Gudel itu sama dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan ya sehari-hari. Jadi maqasid syariah itu kan ada 5. Jadi ada hifdzuddin, ada hifdzun nafs, ya. Hifdzuddin itu menjaga agama, hifdzun nafs itu menjaga jiwa, hifdzul akal itu
menjaga akal, ya kan? Ada hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzul nasab, ya, menjaga nasab, menjaga keluarga. Nah, kita harapkan dengan dialog yang sangat menarik ini dapat membuka wawasan kita bahwa sebenarnya ya nilai-nilai agama universal lah yang harus kita angkat. Jadi tidak perlu ini punya Islam, ini punya Kristen, ini punya Hindu, ini punya Buddha dan sebagainya, nggak perlu. Jadi nilai-nilai nilai-nilai spiritual universal yang perlu kita angkat, ya, kita praktekkan, kita amalkan supaya membentuk masyarakat yang damai, masyarakat yang adil, ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Gudel. Oke, Kita salaman dulu Pak Gudel. Pak. Nuhun, Pak. Pak. Nuhun.